Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 3 mengenai lingkungan dan budaya perusahaan. Anggota kelompok kami Heskia Juan Pratama, NPM 124, Nabila Aditya Sakanti, NPM 148, Nanda Putri Widianti, NPM 149, Anissa Aliatul Zakia, NPM 152, Laksamana Yuda Wardaya, NPM 347. Materi yang pertama akan saya sampaikan. Apakah Anda siap menghadapi ketidakpastian manajerial? Dalam perusahaan yang berada di lingkungan yang tidak pasti, semua hal akan terasa berubah. Dalam kasus itu, kualitas yang penting bagi seorang manajer baru adalah rasa tanggung jawab yang mencakup kualitas pemikiran terbuka dan sosok pemikir mandiri. Hal tersebut juga bergantung pada kondisi lingkungannya. Lingkungan dalam perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdapat dua jenis, yaitu yang pertama lingkungan umum dan yang kedua lingkungan tugas. Lingkungan eksternal mencakup seluruh unsur yang berada di luar wilayah perusahaan yang berpotensi mempengaruhi perusahaan lingkungan tersebut. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan umum atau general environment. Lapisan terluar yang tersebar luas dan memengaruhi perusahaan secara langsung, mencakup 6 dimensi, yaitu yang pertama dimensi internasional atau international dimension, yaitu peristiwa yang terjadi di luar negeri sekaligus peluang bagi perusahaan. Yang kedua dimensi teknologi atau technological dimension, mencakup perkembangan iptek di bidang industri maupun di masyarakat. Yang ketiga, dimensi sosial budaya atau socio-cultural dimension, merupakan karakteristik demografis maupun norma, adat istiadat, dan nilai yang dianut oleh populasi umum. Yang keempat, dimensi ekonomi atau economic dimension, merujuk pada kondisi sistem ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Yang kelima, dimensi politik hukum atau political law dimension, mengenai hubungan antara perusahaan dengan pemerintahan. Yang terakhir yaitu dimensi alam atau natural dimension, terdiri dari kondisi alam itu sendiri dan sumber daya alam suatu negara. Lingkungan internal atau internal environment mencakup unsur dalam laporan perusahaan yang terdiri atas karyawan, manajemen, dan terutama budaya sebuah perusahaan. Berikut adalah bagan yang menggambarkan hubungan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Organisasi di sini termasuk lingkungan internal yang beranggotakan karyawan, manajer, direksi, dan pemegang saham. Lalu, lingkungan eksternal, lingkungan tugas, yang termasuk lingkungan tugas di sini adalah konsumen, pemasok, pemerintah, SLM, media, lembaga keuangan, pendidikan, dan pesaing. Lalu untuk lingkungan umum, terdiri dari internasional, sosial budaya, politik, geografi atau alam, ekonomi, dan teknologi. Menciptakan Guanxi di Cina. Pengertian sendiri dari Guanxi adalah hubungan saling menguntungkan dan saling mendukung di antara dua pihak. Dalam melakukan bisnis, Cina memiliki beberapa aturan untuk menciptakan Guanxi. Yang pertama, bisnis selalu bersifat personal. Bila dalam bisnis tersebut berhasil menutup transaksi dengan sukses, maka akan menciptakan hubungan bisnis yang baik dan terbina dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, jangan melewatkan basa-basi. Dalam menciptakan Guanxi, orang Cina tidak mengabaikan pentingnya ikatan emosional, karena hal tersebut merupakan relasi potensial untuk membina suatu hubungan dalam perusahaan. Yang ketiga, ingatlah bahwa hubungan tidak bersifat jangka pendek. Dalam memupuk suatu hubungan Guanxi, manajer Cina harus menyampingkan fokus utama dan mulai menyadari bahwa dalam perusahaan dibutuhkan waktu lama bagi orang asing untuk bergabung dengan Guanxi. Yang terakhir, sering-seringlah mencari koneksi. Seorang manajer harus bisa mengupayakan dalam mencari koneksi sebanyak-banyaknya. Karena dengan koneksi tersebut akan memuluskan atau memudahkan akses ke dalam jaringan Guanxi. Karena koneksi tersebut pastinya akan berguna dalam waktu tertentu. Kemudian ada lingkungan tugas.
Lingkungan tugas adalah suatu bagian dari lingkungan bisnis yang terdiri atas organisasi atau bahkan beberapa kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi berlangsungnya suatu bisnis. Lingkungan tugas memiliki 4 cakupan. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada pesaing, yang ketiga ada pemasok, dan yang terakhir keempat ada pasar tenaga kerja. Kita bahas satu persatu mulai dari pelanggan. Pelanggan. Kata pelanggan mungkin sudah tidak asing ya bagi teman-teman sekalian, karena pastinya kita sudah menjadi pelanggan pada waktu tertentu, di mana kita telah memberi barang atau jasa melalui pihak lain. Namun dalam artian, pelanggan memiliki arti orang atau organisasi lingkungan yang membutuhkan dan mendapatkan suatu barang atau jasa. Kemudian ada pesaing. Pesaing diartikan sebagai organisasi-organisasi lain yang memberikan barang sejenis kepada pelanggan yang sama. Tentunya dalam usaha tidak mungkin hanya terdiri dari satu jenis saja, satu produk saja. Kemungkinan ada perusahaan lain yang serupa dengan produk ini. Pesaing di sini sangat bahaya, sebab pesaing dapat dikatakan suatu ancaman bagi bisnis. Jika kita tidak merintis atau menciptakan strategi persaingan yang baik, ditakutkan perusahaan yang sedang dirintis dapat mengalami kegagalan atau bahkan paling parah kebangkrutan. Seperti halnya perusahaan yang sangat besar pada masanya, yaitu perusahaan Nokia. Perusahaan Nokia telah mengalami kesuksesan besar selama 14 tahun, di mana ia merajai industri telekomunikasi. Kemudian, perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan yang berakhir pada penutupan perusahaan tersebut. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa bangkrut? Padahal kan dia termasuk usaha yang sangat besar gitu. Jawabannya mungkin karena perusahaan tersebut terlalu menutup diri dari segala inovasi yang ada. Mereka terlalu berfokus terhadap satu tujuan tanpa mereka sadari bahwa inovasi, kritik, atau bahkan hal-hal yang lebih canggih lainnya itu bisa memajukan bisnis mereka. Bisa dilihat melalui perusahaan yang sangat besar, yaitu perusahaan Apple, di mana ini juga termasuk industri telekomunikasi yang sangat maju ya pada era ini. Mereka maju mungkin dikarenakan mempunyai suatu keunikan dalam produknya. Mereka selalu menciptakan inovasi-inovasi baru yang selangkah lebih unggul dari yang lainnya. Mereka juga memiliki kualitas produk yang sangat memadai dengan kecanggihan teknologi yang sedang terjadi pada era ini. Mereka juga selalu mempertimbangkan segala masukan yang ada, segala inovasi yang ada. Hal itulah yang menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan yang cukup maju dan terus berkembang. Kemudian yang ketiga ada pemasok. Pemasok adalah penyedia barang dan jasa untuk pelanggan, di mana pemasok ini contohnya jika ada suatu perusahaan mebel, di mana perusahaan mebel ini pastinya akan membutuhkan kayu, paku, dan sebagainya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini nantinya akan dibeli oleh perusahaan mebel tersebut melalui pemasok ini. Dan yang terakhir, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan orang yang dipekerjakan untuk organisasi. Pasar tenaga kerja di sini sangat dibutuhkan ya dalam suatu bisnis, karena mereka yang menjalankan dan juga membantu segala proses yang sedang bisnis rintis seperti itu. Kemudian berlanjut pada hubungan organisasi lingkungan.
Ada pertanyaan yang tercetus seperti ini. Mengapa sih organisasi sangat memedulikan faktor-faktor dalam lingkungan eksternal? Jawabannya, karena hubungan ini sifatnya sangat penting. Dengan adanya hubungan, kita mengetahui hal mana yang nantinya beresiko terhadap ketidakpastian lingkungan. Yang kemudian suatu pelaksana bisnis dapat menciptakan rancangan-rancangan solusi guna meminimalisir terjadinya kemungkinan yang paling buruk dalam suatu bisnis tersebut. Beralih pada ketidakpastian. Ketidakpastian itu apa sih? Saya bantu jawab karena dalam beberapa analisa ketidakpastian lingkungan itu berarti organisasi atau bisnis tidak memiliki informasi yang cukup mengenai faktor-faktor lingkungan untuk memahami dan memperkirakannya. Ketidakpastian sendiri terbagi menjadi 4. Ketidakpastian rendah terjadi karena elemen lingkungan jumlahnya sedikit dan juga tidak mengalami perubahan. Dalam maksud, perubahan mereka sangat lambat. Kemudian yang kedua ada ketidakpastian menengah di atas rendah, di mana terjadi karena elemen tersebut besar, namun perubahannya secara perlahan. Kemudian yang ketiga ada ketidakpastian menengah tinggi, di mana elemen tersebut kecil atau sedikit, namun selalu mengalami perubahan. Dan yang terakhir, ketidakpastian tinggi. Ketidakpastian ini terjadi apabila elemen tersebut sangat besar dan selalu mengalami perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat cepat, sehingga sangat-sangat tidak dapat diperkirakan untuk pengatasannya. Dalam maksud, sangat susah untuk dirancang solusi-solusinya. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian, di mana berhubungan dengan konsumen, pemasok, pesaing, maupun peralatan pemerintah, manajer dapat menggunakan beberapa strategi. Di antara lain, ada peran-peran perluasan batas, rekanan antar organisasi, merger, atau usaha gabungan. Peran-peran perluasan batas merupakan tugas yang makin lama makin penting dalam sebuah organisasi, karena perubahan-perubahan lingkungan dapat terjadi dengan cepat di dunia. Para manajer memerlukan informasi yang baik tentang pesaing dan pelanggan mereka, serta unsur-unsur lingkungan lainnya agar dapat membuat keputusan yang benar. Oleh karenanya, perusahaan yang paling sukses bekerja bersama setiap orang dalam aktivitas perluasan batas. Rekanan antar organisasi. Rekanan antar organisasi juga merupakan sebuah strategi yang kini makin populer. Rekanan antar organisasi ini dimaksudkan untuk mengurangi batas-batas yang ada. Jika tadi kita mencoba untuk melampaui batas atau memperluas batas, di rekanan antar organisasi kita berupaya untuk mengurangi batas dan juga bekerja sama atau bergabung dalam suatu proyek dengan organisasi lain. Manajer-manajer organisasi yang jadi rekanan juga tadinya memiliki orientasi yang berlawanan hingga sekarang memiliki orientasi yang sama. Model kerjasama baru ini juga dicirikan oleh lebih seringnya berbagi informasi antar organisasi. Selanjutnya ada merger dan joint venture. Merger adalah ketika dua atau lebih organisasi bergabung menjadi satu, atau bisa jadi membuat perusahaan baru. Dan selanjutnya ada joint venture yang merupakan aliansi dari beberapa perusahaan. Secara garis besar, merger dan joint venture tujuannya sama, menggabungkan diri atau bergabung dari banyak perusahaan. Tetapi bedanya, joint venture hanya sebatas aliansi, seperti yang saya katakan tadi, hanya sebatas aliansi.
Kita contohkan mungkin di dalam sebuah proyek. Dalam sebuah proyek yang membutuhkan banyak bidang, yang pastinya banyak organisasi di dalamnya. Jadi organisasi yang bidangnya dibutuhkan dalam sebuah proyek tersebut akan bergabung di dalam sebuah aliansi dengan proyek-proyek atau dengan organisasi-organisasi lainnya untuk menyukseskan sebuah proyek. Lingkungan internal, bagian budaya perusahaan. Budaya perusahaan nilainya saya bagi menjadi dua. Yang pertama yang terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat artinya yang berwujud, terdapat artefak seperti pakaian, penataan kantor, simbol, slogan, dan seremoni. Yang tidak terlihat ada nilai-nilai yang diwujudkan dan asumsi yang menjadi landasan dan keyakinan yang dalam. Mengapa terdapat dua? Karena yang terlihat itu sudah pasti kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Tetapi yang satunya yang tidak terlihat itu akan kita rasakan ketika kita dekat, pernah berkomunikasi atau masuk ke dalam sistem organisasi tersebut. Kita bahas mulai dari yang terlihat. Di bagian yang terlihat tidak akan saya jelaskan seperti apa itu simbol, apa itu slogan, apa itu seremoni. Tidak akan seperti itu. Tetapi kita akan bahas apa hubungannya dengan budaya perusahaan. Kita juga ambil salah satu saja dari simbol. Saya ambil contoh mengapa simbol, karena yang lain mungkin kita bisa melihatnya secara langsung ya, dari pakaian. Oh, pakaian perusahaan itu seperti ini. Mungkin kita langsung tahu pakaiannya putih, bersih, berdasi seperti ini. Itu melambangkan budayanya secara langsung. Juga slogan yang berupa kata-kata itu pasti kita akan langsung paham, dan seremoni atau upacaranya. Mengapa saya pilih simbol? Karena simbol itu berbagai macam bentuknya, berbagai macam jenisnya. Mengapa simbol? Juga karena simbol juga kadang-kadang orang tidak mengetahui arti dari simbol tersebut. Untuk contoh kali ini saya mengambil simbol dari sebuah perusahaan minyak di Indonesia, minyak dan gas di Indonesia, yaitu Pertamina. Dari logonya tersendiri kita sudah familiar. Mengapa kita bisa mengetahui nilai sebuah perusahaan, nilai budaya dari sebuah perusahaan dengan simbol? Karena di simbol sendiri terdapat sebuah makna yang mendasari terbentuknya simbol tersebut atau logo tersebut. Dari sebuah logo Pertamina itu memiliki arti. Warna biru itu memiliki arti andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Warna hijau memiliki arti sumber daya energi yang berwawasan lingkungan. Warna merah memiliki arti keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Dari yang saya sebutkan di dalam makna sebuah simbol dan logo Pertamina sendiri, kita minimal sudah mengetahui budaya dari perusahaan tersebut dan juga tujuan ke depannya. Lingkungan dan budaya. Pengaruh yang besar terhadap budaya perusahaan internal adalah lingkungan eksternal. Budaya internal harus mewujudkan segala hal yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam lingkungan usaha. Budaya harus mendorong terciptanya layanan baik. Jika lingkungan meminta pengambilan keputusan teknis yang hati-hati, nilai-nilai budaya harus memperkuat pengambilan keputusan manajer. Akan tetapi, budaya yang kuat saja tidaklah cukup, karena budaya yang tidak sehat bisa saja mendorong organisasi ke arah yang salah. Budaya yang sehat membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan usaha. Jenis-jenis budaya. Dalam mempertimbangkan nilai-nilai apa yang penting bagi organisasi, manajer harus mempertimbangkan lingkungan eksternal dan strategi serta tujuan-tujuan dari perusahaan. Jenis-jenis budaya yang pertama yaitu budaya penyesuaian. Budaya penyesuaian yaitu sebuah budaya yang dicirikan dengan nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk memahami dan mengartikan sinyal-sinyal dari lingkungan ke dalam respon-respon perilaku yang baru. Perusahaan dalam industri elektronik, fashion, dan kosmetik seringkali menggunakan budaya penyesuaian diri.
karena perusahaan-perusahaan tersebut harus bergerak cepat dalam merespon perubahan-perubahan cepat dalam lingkungan usaha. Yang kedua, budaya pencapaian. Budaya pencapaian yaitu budaya yang berorientasi hasil, yang menghargai persaingan, inisiatif perorangan, dan pencapaian. Yang ketiga, budaya keterlibatan. Budaya yang menempatkan nilai yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan pegawai dan menghargai kerjasama dan kesetaraan. Jenis budaya ini menempatkan nilai yang tinggi terhadap terpenuhinya kebutuhan pegawai dan organisasi. Organisasi seperti ini dijadikan memiliki atmosfer kasih sayang dan kekerabatan. Yang terakhir, yang keempat, budaya konsistensi, yaitu budaya yang menghargai cara kerja yang metodis dan rasional. Jadi, tiap-tiap kategori budaya tidak ada satupun yang absolut benar maupun absolut salah, karena dari setiap budaya memiliki keunggulan masing-masing dan dapat diterapkan sesuai keadaan masing-masing perusahaan. Membentuk budaya perusahaan. Budaya perusahaan berperan dalam menciptakan iklim organisasi yang dapat menciptakan pembelajaran dan respon inovatif terhadap ancaman dari luar. Mengatur budaya berkinerja tinggi, nilai-nilai budaya dapat memotivasi karyawan untuk bekerja keras demi mencapai tujuan. Peran penting manajer adalah menciptakan dan memengaruhi organisasi untuk memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Kepemimpinan budaya. Pemimpin budaya menyampaikan nilai-nilai budaya tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui perbuatan. Pemimpin budaya memengaruhi budaya dalam dua area penting. Yang pertama, pemimpin menyampaikan nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh pegawai. Yang kedua, pemimpin menjamin prosedur kerja dan memperkuat nilai-nilai budaya organisasi. Kesimpulan, lingkungan kerja merujuk pada struktur tugas, pola kepemimpinan, pola kerjasama, dan imbalan atau reward system. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan di tempat kerja. Budaya perusahaan adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang memengaruhi kinerja karyawan, sehingga budaya perusahaan dapat mencerminkan kinerja perusahaan. Sekian dan terima kasih.